Serial Ramadan number one. Awas bahaya setan dan tukang sihir di bulan Ramadan. Inilah wawancara eksklusif New Zealand Channel dengan Ustadz Nuruddin Al-Indonesi, praktisi ruqyah dan pendiri Rehab Hati. Sobat-sobat New Zealand Channel, di dalam serial bulan Ramadan ini, kita akan mengadakan wawancara eksklusif dengan praktisi ruqyah dan juga pendiri Rehab Hati, Ustadz Nuruddin Al-Indonesi. Ada sejumlah informasi menarik yang disaring oleh beliau, di antaranya adalah mengenai bahaya setan dan sihir selama bulan Ramadan, bagaimana mengetahui apakah ada setan di dalam tubuh kita dan bagaimana cara menangkalnya secara praktis, dan juga bagaimana hubungan COVID, Corona dengan ruqyah. Ikuti terus serial Ramadan bersama New Zealand Channel. Sekarang mari kita temui Ustadz Nuruddin Al-Indonesi. Sebelum kita menemui Ustadz, kita lihat dahulu beberapa cuplikan kegiatan Ustadz sebagai praktisi ruqyah yang banyak terdapat di YouTube. Listen, you don't know to live. Now, I'm going to apply all of the sunnah. You know sunnah, the way of life of Rasulullah SAW. How he cured somebody else that affected by the jinn. You understand? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم رب الناس أذهب البأس اسمي والأسى لا صفاء إلا صفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس اسمي وأنت سافي لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله وقدرته من الشر ما أجد وأحاذر. أعوذ بالله وقدرته. Dan matinya satu dukun itu karena upaya yang ibu lakukan. Ya. Ibu tidak membunuh dukun itu. Ibu hanya berdoa kepada Allah, ya Rabb, hamba telah membaca surah Al-Baqarah. Sementara Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasannya ada ijabah doa di akhir ayat surah Al-Baqarah. Ya Allah, hamba telah luangkan waktu hamba untuk membaca surah Al-Baqarah sampai akhir dan di waktu yang mustajab ini. Buat New Zealand Channel, tadi beberapa cuplikan kegiatan Ustadz Nuruddin Al-Indonesi. Kita temui beliau sekarang ya. Assalamualaikum Ustadz. Apa kabar Ustadz, dan terima kasih sudah berkenan berbagi dengan New Zealand Channel di bulan Ramadan ini, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Pak Agam Jaya di New Zealand ya, Masya Allah. Ustadz, bagaimana sebenarnya bahaya setan dan jin ini di bulan Ramadan? Baik. Ya, bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, hamba Allah yang muliakan, bulan Ramadan sebentar lagi tiba. Rasulullah SAW bersabda bahwasannya ketika Ramadan tiba, maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Dalam sabdanya yang lain, ya, futihat abwabur rahmah, dibukalah pintu-pintu rahmat dan ditutuplah pintu-pintu jahannam. Dan setan-setan dibelenggu. Atau dalam riwayat lain, setan-setan dirantai. Di sini para ulama menafsirkan hadis-hadis ini dalam tafsir-tafsir yang banyak. Ya, alhamdulillah kita telah menyimpulkan ya, bahwa dibelenggu di sini adalah dibelenggu dengan belenggu yang hakiki, yakni diikat dengan rantai. Namun ini pendapat pertama ya, bahwa dibelenggu itu tidak diikat total, namun diikat di leher dan di tangan. Jadi kaki dan lisan masih bisa berbicara dan menggoda kaum muslimin yang sedang berpuasa sekalipun. Pendapat yang kedua, Ustadz ini, adalah bahwasannya bukan hanya setan yang menyebabkan maksiat, tetapi juga jiwa manusia atau nafsu atau syahwat manusia yang tidak terkendali, ya. Maka ini pun bisa menimbulkan maksiat. Kemudian mendukung pendapat ini, ya, bahwasannya dahulu iblis adalah setan pertama yang melakukan kemaksiatan. Pertanyaannya, siapa yang menggoda iblis? Maka yang menjerumuskan iblis ke dalam kemungkaran adalah diri iblis itu sendiri atau nafsunya.
Jadi pendapat kedua ini maksiat tidak hanya ditimbulkan oleh setan, ya, tetapi juga ditimbulkan oleh nafsu manusia. Pendapat yang ketiga menyebutkan bahwasannya yang diikat di bulan Ramadan itu adalah setan-setan yang kecil. Adapun setan-setan yang besar, ya, setan-setan yang kakap yang mengkoordinir dosa-dosa kaliber global. Adapun setan-setan sihir adalah setan-setan yang lemah, setan-setan yang kecil, dia pesuruh tukang-tukang sihir, memang masih mengganggu manusia. Ya, maka dari 3 pendapat ini, ya, kami pun menemukan di lapangan, alhamdulillah, ruqyah syariah spesial Ramadan, dan di sana kami mendapati justru di bulan Ramadan itulah tempat yang paling efektif untuk terapi ruqyah, karena di sana setan sedang dibelenggu, jadi kita bisa menghabisinya. Adapun responnya Pak Agam, ya, selama bulan Ramadan ini setan tetap merasuki manusia. Karena apa? Karena setan tinggal di dalam jiwa manusia, dan yang dimaksudkan diikat oleh Rasulullah SAW adalah setan-setan yang kecil. Demikian Pak Agam. Baik Ustadz, terima kasih sekali penjelasannya. Apakah Ustadz ada pengalaman mengobati orang-orang yang diruqyah di dalam bulan Ramadan? Setiap Ramadan selama 7 tahun terakhir dari 2013, kita tidak berhenti melakukan training ruqyah syariah setiap minggu Pak Agam. Setiap akhir pekan kita mengadakan training ruqyah syariah, dan alhamdulillah selama 7 tahun ini tidak pernah berhenti, ya, kecuali menjelang 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi kita sering meruqyah di bulan Ramadan dan sama hasilnya, bahkan lebih efektif. Boleh diberikan contoh kasusnya Ustadz? Setan-setan apa yang biasanya masuk di dalam bulan Ramadan ini? Yang masih aktif adalah kasus-kasus sihir Pak, ya. Kasus-kasus sihir, ada 10 jenis sihir, ya, yang paling terkenal di Indonesia ini adalah sihir pelet, ya, atau sihir pengasihan, sihir yang mengubah perasaan dan mengikat akal seseorang, ya. Ketika di bulan Ramadan di ruqyah itu dia tetap bereaksi. Juga sihir perceraian, ya, sihir yang memisahkan suami istri atau disebut sihir tafriq, ya, di bulan Ramadan dia juga masih aktif, ya. Kita juga mengadakan training di pondok-pondok pesantren tahfidzul Quran, ya, waktu itu di Bandung, ya, ketika kita terapi di bulan Ramadan, ya, waktu itu tetap bereaksi, ya. Alhamdulillah, jadi tidak ada perbedaan antara bulan Ramadan dan bulan biasa. Justru di bulan Ramadan lebih efektif untuk melakukan terapi ruqyah. Seperti itu Pak Agam. Apa yang membuat bulan Ramadan ini lebih efektif untuk melakukan terapi ruqyah Ustadz? Ya, karena terapi ruqyah itu adalah doa. Terapi doa sunnah yang diajarkan Nabi SAW. Ya, baik dari teksnya ataupun tata caranya. Gitu. Jadi kalau doa itu kita memohon kepada Allah direct, ya. Kalau terapi ruqyah itu adalah didoakan oleh seseorang. Termasuk di dalamnya ada zikir dan juga ada bacaan Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran sendiri namanya tilawah. Kalau memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada orang lain dan orang lain mendengarkan untuk pengobatan, namanya adalah ruqyah, seperti itu. Jadi di bulan Ramadan tentu doa-doa lebih dikabulkan, ya, karena salah satu waktu atau momen yang tepat atau ijabah doa adalah di waktu orang bersahur, berpuasa, dan di waktu berbuka puasa, ya. Dan di bulan Ramadan adalah bulan penuh rahmat, maka di sana setan dibelenggu, ya, dan pengaruh sihir akan berkurang dan ruqyah lebih menjadi efektif lagi. Bahasanya tanduknya telah tumpul di bulan Ramadan, begitu Pak Agam. Ustadz, saat ini saya berada di New Zealand. Kalau Ustadz saat ini berada di mana Ustadz? Ini saya berada di Sukabumi Selatan Pak, Jawa Barat. Di Sukabumi Selatan, Jawa Barat, ya. Baik, jadi sobat-sobat New Zealand tentu bisa memahami kalau ternyata kadang-kadang hubungan internetnya ini on off, ya, kadang-kadang baik, kadang-kadang lancar. Tapi alhamdulillah
informasi dari Ustadz sangat jelas. Terima kasih banyak Ustadz, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu tidak hanya lewat dunia maya tapi juga bisa bertemu langsung di New Zealand ini, insya Allah Ustadz. Salam dari kami New Zealand Insya Channel Allah. Ustadz. Baik Pak Ustadz. Baik, jazakallah khair. Assalamualaikum Ustadz, salam hormat buat keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat New Zealand Channel, demikian wawancara kami dengan Ustadz Nuruddin Al-Indonesia. Ikuti terus serial Ramadan bersama New Zealand Channel dan wawancara eksklusif dengan Ustadz Nuruddin Al-Indonesia. Insya Allah akan ada banyak informasi yang bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Saya Agam Jaya, New Zealand Channel, melaporkan. Ustadz Nuruddin Al-Indonesia biasanya berkantor di kota wisata Cibubur, tapi saat ini sedang berada di Sukabumi, Jawa Barat. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Agam Jaya, New Zealand Channel, melaporkan.